adikku, siswa-siswa SMK, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik, dan beraktivitas dengan di rumah ya, untuk memerangi corona yang makanannya manusia ini. Maka tolong mari kita sama-sama bermusuhi mereka. Pada hari ini kita akan membahas materi matematika ya, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bu Guru Siti Aminah, Siti Istiqomah. Ya, kurang lebih ini sudah 8:30. Ya, nanti sampai jam berapa ya? 9:30 karena kita udah agak terlambat. Untuk adik-adikku yang bertanya silakan nanti diketik di kolom chat. Ya. Di kolom chat di situ ada. Dan nanti setelah selesai ini untuk adik-adikku mohon absen dulu lewat link yang nanti akan disampaikan oleh pendamping. Saya sebagai moderator mempersilahkan Bu Siti untuk mempersiapkan materinya dan dipersilahkan untuk menyajikan materinya. Monggo Bu Siti. Halo Bu Siti. Suaranya hilang. Bu Siti, volumenya salah satu dari komputer atau HP yang untuk presentasi supaya dinyalakan atau dihidupkan. Malah hilang. Halo Bu Siti. Halo Bu Siti. Bu Siti. Nah, ini Bu Siti. Hilangnya gimana ini? Tidur orangnya, Pak. Iya. Sebenarnya ada mic-nya tidak dinyalakan. Bu Siti. Bu Siti, saya persilahkan. Siapa tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Oke, Bu Siti nampaknya sudah siap. Suaranya Bu Siti, volumenya atau dinaikkan. Bu Siti.
Siti? Bu Siti sepertinya salah perangkat yang digunakan. Soalnya tadi masuk 2 yang diaktifkan, yang perangkat satunya ini. Banyak juga aktif tuh Pak ini di tempat saya masih kelihatan nih. Dan volumenya juga sudah menampilkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Halo? Di layar saya sudah ada tampilannya Bu Siti. Maaf Pak, untuk suara saya harus menggunakan HP, kemudian untuk tampilannya harus pakai komputer. Jadi harus pakai 2 perangkat ini gimana? Jangan dekat-dekat tapi Bu. Oh kayak gitu ya? Noise-nya banget. Ya silakan Bu. Oke, saya ulangi lagi. Untuk adik yang hari ini saya bahas adalah untuk pengetahuan adalah menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk adik keterampilannya adalah 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita membahas ke segitiga, kita perlu mengenal dulu 3 satuan sudut. Yang pertama adalah derajat, disimbolkan dengan angka 0 kecil ini pangkat. Yang perlu kita ketahui bahwa derajat itu nilainya dari 0 sampai dengan 360. Itu adalah nilai untuk satu lingkaran penuh. Kemudian satuan yang kedua adalah nilai radian atau disingkat dengan rad. Kalau untuk tadi satu lingkaran penuh adalah 360 derajat untuk satuan yang pertama. Kemudian kalau untuk rad adalah nilainya 2pi. Sehingga bisa kita simpulkan untuk 2pi nilainya sama dengan 360. Sehingga untuk nilai pi adalah 180. Untuk satuan yang ketiga adalah grad. Ini satuan yang jarang dipakai, tapi ini adalah untuk penggunaan aplikasi. Untuk selanjutnya adalah rumus Pythagoras. Ini sudut alfa. Untuk sisi yang berada di depannya kita sebut dengan sisi depan atau disingkat dengan D. Kemudian untuk sisi samping, ini adalah sisi samping atau kita singkat dengan SA. Kemudian untuk sisi yang paling panjang adalah sisi R atau sisi miring, kita singkat dengan Mi. Jadi kalau di kolom ini kalau kita singkat untuk sin adalah Y per R atau dengan singkatan demi. Kemudian kalau untuk cos itu X per R yaitu dengan singkatan sami. Kemudian untuk tangan adalah
Sade. Desa, maaf ini sudah keklik tadi. Y per X yaitu desa. Kalau untuk mengingat rumus ini itu tinggal kita mengingat depannya aja. Sindemi, kosami, tangan, desa, seperti itu. Jadi itu untuk pemahaman biar siswa itu juga lebih paham mengingat-ingat, tidak hanya mengingat fak untuk Y per X ataupun dengan istilah XYR seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, sin demi, kos sami, tangan desa. Kemudian untuk nilai kosekan ada sekan dan ada juga kotangan. Ini pelajaran ya, maaf bukan yang saru-saru, tapi ini pelajaran di matematika. Memang ada istilah kosekan dan kotangan. Untuk kosekan yaitu mide atau dengan kata lain ini adalah sepersin. Jadi nilainya merupakan kebalikan dari nilai sin. Kemudian kalau untuk sekan itu adalah misa. Misa ini adalah kebalikan dari kos. Kemudian untuk kotangan ini adalah sade. Ini adalah kebalikan dari tangan. Sehingga pada dasarnya untuk 6 istilah ini sebenarnya kita perlu mengingat hanya 3, yaitu sin, kon, kos, tangan. Sehingga untuk nilai kosekan, sekan, dan kotangan itu merupakan kebalikan dari ketiga tersebut, nilai ketiga tersebut. Kita lanjut ini sebagai nilai tadi dasar dari Pitagoras. Perlu kita ketahui bahwa untuk sudut-sudut istimewa adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Ini sudah saya tampilkan untuk masing-masing nilai sin, kos, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan. Sebenarnya untuk nilai-nilai yang digunakan ini tolong jangan dihafalkan, tapi silakan dipahami dari angka yang ada. Sebenarnya angka-angka yang digunakan itu hanya 5, yaitu pertama 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kemudian untuk nilai kos itu hanya dibalik, mulai dari angka 1. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kemudian untuk nilai tangan itu merupakan pembanding dari sin dibagi dengan kos. Jadi kalau untuk sudut 0 berarti sin dibagi kosnya yaitu 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 berarti 0. Kemudian untuk yang 30, setengah dibagi setengah akar 3, berarti sepertiga akar 3. Kemudian untuk 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, berarti nilai tangannya 1. Sudut 60, setengah akar 3 dibagi dengan setengah, sama dengan akar 3. Untuk yang sudut 90 derajat, 1 dibagi 0 sama dengan tahingga. Kemudian untuk nilai kosekan itu kebalikan nilai dari sin. Berarti 1 dibagi 0 berarti tahingga. Perlu kita ketahui bahwa semua angka kalau kita bagi dengan 0 itu nilainya adalah tahingga. Kemudian untuk sudut 30, 1 dibagi setengah nilainya 2. Untuk 45, 1 dibagi setengah akar 2 sama dengan akar 2. 1 dibagi setengah akar 3
sama dengan 2/3 akar 3. Kemudian untuk sudut 90, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Begitu pula untuk nilai sekan dan kotangannya. Kalau sekan itu kebalikan dari kos, kalau kotangan itu kebalikan dari tangan. Jadi untuk siswa silakan untuk menghafalkan 5 angka ini aja. Untuk 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Angka-angka yang lain itu adalah menyesuaikan. Kalau kos itu dibalik, tangan itu sin dibagi kos, kosekan itu adalah sepersin, sekan itu adalah seperkos, dan kotangan adalah sepertangan. Dan juga perlu pemahaman untuk menentukan sudut-sudut istimewa itu sebenarnya juga urutannya bisa kita dapatkan, yaitu dari 0 ke 30 ini selisihnya adalah 30. Kemudian dari 30 ke 45 ini selisihnya adalah 15. 45 sampai 60 selisihnya adalah 15 juga. 60 sampai 90 selisihnya 30. Jadi kalau kita simpulkan selisihnya 30, 15, 15, 30. Jadi untuk mendapatkan sudut-sudut istimewa yang lain, berarti tinggal kita menambahkan 30, 15, 15, 30 seperti itu. Dan angka yang digunakan untuk mengisi nilai sin kos itu juga angka-angka yang ini seperti itu. Selanjutnya untuk kuadran. Ada cara yang pertama untuk menentukan nilai sin kos tangan untuk sudut dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Silakan siswa untuk memperhatikan untuk apa yang saya tampilkan. Untuk yang kanan atas adalah kuadran 1, kiri atas kuadran 2, kiri bawah kuadran 3, dan kanan bawah kuadran 4. Kuadran 1 nilainya dari 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk kuadran 1 semua nilai sin, kos, dan tangan adalah positif. Kalau nilai sin, kos, dan tangannya positif, berarti untuk nilai kosekan, sekan, dan kotangannya juga positif. Kemudian untuk kuadran 2, yang positif adalah hanya nilai sinnya saja. Kemudian untuk kuadran 3, yang positif itu hanya nilai tangannya saja. Kemudian untuk kuadran 4, itu yang positif adalah nilai kosnya saja. Jadi masing-masing kuadran untuk mengingat-ingat nilai positifnya, kita bisa pakai istilah semua sindikat tangannya kosong. Semua itu berarti kita bacanya dari kuadran 1 ya. Semua berarti semuanya positif. Ini kuadran 1 semuanya positif. Kemudian kuadran 2 sin. Sindikat berarti sinnya positif. Kemudian tangannya berarti tangannya positif. Kosong kita ambil yang kos, berarti kosnya positif untuk kuadran 4. Jadi semua sindikat tangannya kosong itu yang berwarna merah. Kita baca mulai dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4 untuk mengingat-ingat untuk yang nilainya positif seperti itu. Atau ketika dulu saya sekolah itu juga dari guru saya juga ada istilah lagi. Mungkin siswa nanti bisa memilih mau memakai istilah semua sindikat tangannya kosong
atau juga ada istilah lagi yang kedua, itu adalah bacanya dari kuadran 4, yaitu kotang sial, kos, tangan, sin, ol. Jadi bacanya dari kuadran 4, kemudian kuadran 3, kuadran 2, baru kuadran 1. Jadi kalau sindikat tangannya kosong, bacanya dari kuadran 1. Kemudian kalau kotang sial, itu bacanya dari kuadran 4. Kuadran 4, kuadran 3, kuadran 2, kemudian kuadran 1. Itu cara pertama bagaimana kita mendapatkan nilai sin, kos, tangan, sudut-sudut istimewa dari nilai 0 sampai dengan 360. Kalau mungkin siswa masih kesulitan, ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan tabel seperti ini. Kok tabelnya banyak sekali? Iya. Sebenarnya saya pun juga tidak hafal dengan tabel ini, tapi saya bisa membuatnya. Membuatnya bagaimana? Sebenarnya angka-angka yang digunakan itu hanya 5 angka yang tadi saya sebutkan. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Jadi tolong tabel ini jangan dihafalkan, tapi silakan dipahami bagaimana untuk mendapatkan tabel ini. Jadi angka yang digunakan sama 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kemudian ini turun setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Lanjut ini negatif, min setengah akar 2, setengah akar 3, min 1. Kemudian min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah, dan 0. Jadi angka-angka yang digunakan sama, hanya aja kalau 0 sampai 180 itu positif, 210 sampai 360 ini nilainya negatif. Begitu pula untuk nilai kos, tangan, dan kosengan sama, mendapatkannya seperti tadi. Apa Ini tak? sedikit. Tak cetak. Iya, nggak jelas yang mana?